Shalom, puji Tuhan. Kita bersyukur kepada Tuhan buat kesempatan yang masih diberikan untuk kita boleh bersekutu dalam firman Tuhan. Mari kesempatan yang ada kita gunakan sebaik-baiknya. Terlebih dahulu mari kita awali dengan pujian penyembahan kita bagi Tuhan. Haleluya. Selidiki setiap kami Tuhan. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus, Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku. Tak ada yang tersembunyi bagimu. Selidiki aku, selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus, Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku. Tak ada yang tersembunyi bagimu. Telah kulihat kebaikanmu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus, Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku. Tak ada yang tersembunyi bagimu. Telah kulihat kebaikanmu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Telah kulihat kebaikanmu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Kau dapati aku tetap setia. Kau dapati aku tetap setia. Kiranya sampai akhirnya nanti Tuhan, Roh-Mu yang kudus yang menuntun, memampukan kami untuk kami tetap berpegang teguh pada iman percaya kami. Mengingatkan kami bahwa bagian Tuhan adalah menyelamatkan kami. Dan bagian kami adalah berjuang untuk iman sampai akhirnya nanti. Tuntun kami Tuhan, pada sesaat lagi kami mau mendengarkan kebenaran firman-Mu. Biar Roh-Mu saja yang menolong, membawa kami pada pengertian yang benar, mengerti isi hati Tuhan, mengerti kehendak Tuhan. Dan lebih dari semua itu kami dimampukan untuk hidup di dalamnya, menjadi pelaku firman. Terima kasih Tuhan. Segala puji syukur bagi nama-Mu.
Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Puji Tuhan. Pujian yang baru saja kita nyanyikan berkata bahwa ku mau berjuang ya Tuhan. Ku berjuang sampai akhirnya. Kau dapati aku tetap setia. Dan perjuangan itu yang akan kita renungkan bersama pada kesempatan ini. Filipi pasal yang pertama ayat yang ke-27 dan yang ke-28 berkata demikian. Hanya hendaklah hidupmu berpadanan dengan Injil Kristus, supaya apabila aku datang aku melihat, dan apabila aku tidak datang aku mendengar, bahwa kamu teguh berdiri dalam satu roh, dan sehati sejiwa berjuang untuk iman yang timbul dari berita Injil, dengan tiada digentarkan sedikit pun oleh lawanmu. Bagi mereka semuanya itu adalah tanda kebinasaan, tapi bagi kamu tanda keselamatan, dan itu datangnya dari Allah. Dikatakan di akhir ayat yang ke-27, Paulus berkata untuk jemaat di Filipi supaya mereka berjuang untuk iman. Berjuang untuk iman yang apa? Iman yang timbul dari berita Injil. Injil yang Paulus bela mati-matian. Injil yang saat ini menyebabkan Paulus ketika dia menulis surat ini berada di penjara. 1 Korintus pasal 15 ayat yang kedua berkata, oleh Injil itu kamu diselamatkan. Asal kamu teguh berpegang padanya seperti yang telah kuberitakan kepadamu, kecuali kalau kamu telah sia-sia saja menjadi percaya. Injil yang menyelamatkan. Dan Efesus pasal yang kedua, ayat yang ke-8 berkata, sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Ayat yang 9 berkata, itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri. Berita Injil adalah berita yang menyelamatkan. Bagaimana caranya? Melalui kasih karunia Allah, oleh iman, bukan perbuatan. Dan kemudian Filipi pasal yang pertama, ayat yang ke-27 yang barusan kita baca tadi, melengkapi Efesus pasal 2 ayat yang ke-8. Jika dikatakan di sana kita diselamatkan karena kasih karunia oleh iman. Maka sekarang kita diingatkan untuk berjuang untuk iman. Diselamatkan oleh iman, berjuang untuk iman. Kita diselamatkan bukan karena usaha kita, itu semuanya pemberian Allah, kasih karunia Allah. Segala usaha kita, seberapapun kita mencobanya, tidak akan pernah bisa menyamai standar kekudusan surga. Jika bukan Allah yang berinisiatif, jika bukan Bapa yang mengutus anaknya untuk mati bagi dosa-dosa kita, segala usaha kita untuk mencapai surga hanya berakhir sia-sia. Kita diselamatkan karena kasih karunia oleh iman kepada anak tunggal Allah. Dan di sana Filipi pasal yang pertama ayat yang ke-27 mengingatkan bahwa itu tidak berhenti sampai di situ saja. Bahwa iman yang menyelamatkan ini iman yang harus diperjuangkan. Apa artinya berjuang untuk iman? Di awal ayat yang ke-27 dikatakan, apa sih artinya berjuang untuk iman? Artinya nyatakan iman percayamu bahwa kamu ini sudah diselamatkan oleh darah Kristus. Nampakkan itu dalam hidupmu. Hidup yang bagaimana? Hidup yang berpadanan. Hidup yang berpadanan dengan Injil Kristus. Artinya hiduplah seperti orang yang sudah diselamatkan oleh Kristus. Kasih karunia Allah tidak meniadakan tanggung jawab kita untuk kita berjuang untuk hidup yang berkenan, untuk hidup yang berpadanan dengan Injil. Ada tanggung jawab yang tidak dihapus oleh kasih karunia. Bukan lagi
usaha untuk mencapai surga. Tapi sebagai tanda dari umat yang sudah dipilih dan diselamatkan. Dan di sana bukan suatu hal yang mudah. Dan Paulus menggunakan kata yang mempunyai arti yang sangat mendalam, yaitu berjuang. Artinya ini bukan sesuatu yang kamu hadapi dengan santai-santai saja. Enggak, ada perjuangan di mana kamu untuk berusaha hidup berpadanan dengan Injil Kristus. Ada perjuangan. Ada lawan-lawan yang berusaha menggentarkanmu di ayat yang ke-28. Ada orang-orang yang tidak senang ketika akan lihat kamu berusaha hidup suci di hadapan Tuhan. Ada orang-orang yang mengejekmu, membencimu ketika kamu menjaga kekudusanmu sebagai umat pilihan Tuhan. Sebab itu dikatakan berjuanglah. Jangan digentarkan oleh lawan-lawanmu. Perjuangan yang seperti apa? Paulus memberi teladan yang sungguh luar biasa, yang mungkin tidak bisa kita bayangkan jika kita berada dalam posisinya. Paulus dipenjara, didera, mengalami kapal karam, hal-hal lain yang semua itu dilakukannya demi apa? Demi Injil. Beranikah kita melangkah di jalan yang dilewati oleh Paulus? Suatu hal yang di luar bayangan kita, bukan? Tapi tetap Paulus memberi nasihat kepada jemaat di Filipi dan kepada kita, berjuanglah. Dan lawan kita mungkin bukan prajurit Roma yang membelenggu kita. Lawan kita mungkin bukan ahli-ahli Taurat, orang Farisi, orang Saduki. Tapi dalam hal-hal yang sederhana dalam hidup kita, kita diingatkan untuk waspada. Lawan kita mungkin sesederhana gerimis, hujan, ketika waktunya kita untuk datang ke rumah Tuhan. Di sana ketika kita berkata pada Tuhan dalam pujian, "Ku berjuang sampai akhirnya." Tapi hujan Tuhan. Tidak ke gereja dulu ya, tidak ibadah dulu ya. Tuhan pasti mengerti ya, di mana perjuangan kita. Perjuangan kita mungkin sesederhana ajakan teman-teman kita untuk kita nongkrong di kafe-kafe kekinian ketika jamnya untuk kita bersekutu dengan sesama umat Tuhan. Ku berjuang sampai akhirnya Tuhan. Tapi mumpung Tuhan ada kesempatan, namanya anak muda Tuhan, Tuhan pasti ngertilah. Di sana kita berjuang menjaga kekudusan hidup kita. Di sana kita berjuang untuk iman. Dan walau kita tidak sampai mencurahkan darah, didera, mengalami kapal karam, tetap godaan-godaan yang ada, tetap itu bisa menjauhkan kita dari hidup yang berkenan di hadapan Tuhan, dan di sana kita diingatkan untuk waspada. Mari, sebagai umat yang sudah dipilih, ditebus, diselamatkan dengan darah Tuhan, anak Tuhan yang mahal, hidup kita menampakkan tanda-tanda bahwa kita ini anak Tuhan. Hidup kita berpadanan dengan Injil Kristus, dengan firman Tuhan. Tidak gampang. Sebab itu mari kita melatih diri kita. Sebab itu mari kita berserah pada tuntunan Roh Kudus, penolong yang Tuhan curahkan ketika Dia naik ke surga. Kiranya Roh Kudus yang menolong, memampukan kita semua. Kiranya hidup yang ada ini benar-benar menjadi kesempatan untuk kita memuliakan Tuhan. Kiranya Roh Kudus yang memampukan kita, menyertai kita selama perjuangan iman kita di dunia. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur buat kesempatan Tuhan mengajar kami melalui firman-Mu, mengingatkan kami bahwa kami adalah umat yang diselamatkan karena kasih karunia, semata-mata karena kasih karunia Tuhan dan bukan hasil usaha. Oleh iman percaya bahwa Yesus anak tunggal Allah mati menebus dosa dunia. Dan tidak berhenti di sana Tuhan, firman-Mu juga mengingatkan kami untuk berjuang
berjuang dalam iman itu, berjuang untuk hidup yang berpadanan dengan Injil-Mu Tuhan. Untuk kami boleh menghasilkan buah-buah yang menunjukkan bahwa kami ini adalah umat yang sudah ditebus oleh Tuhan. Buah-buah kasih, buah-buah kebaikan, buah-buah ketulusan. Dan itu tidak gampang Tuhan. Dalam kedagingan kami yang lemah, kami mohon tuntunan-Mu. Mampukan kami dalam perjuangan ini untuk kami teguh berdiri di atas dasar iman percaya kami. Hingga sampai akhir nanti, Kau dapati kami tetap setia, dan selama hidup ini, kami boleh menjadi alat untuk kemuliaan nama Tuhan. Tuntun kami Tuhan. Kami berdoa. Segala puji syukur, puji sembah bagi nama-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Mari kita sama-sama berjuang sampai akhir. Tuhan memberkati.